Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak sekalian, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang materi membangun jiwa kepemimpinan pada diri kita. Anak-anak sekalian, kalau kita melihat sosok seorang pemimpin, biasanya dia identik dengan aura karismatik. Dia punya visi misi ke depan, mampu mengendalikan diri, dan dia biasanya adalah orang yang pandai berbicara. Kira-kira kalian setuju enggak dengan apa yang Bapak sampaikan? Nah, pemimpin sebenarnya tidak harus selalu digambarkan sebagai sosok yang pintar, kemudian juga mempengaruhi orang lain paling depan. Tidak harus selalu begitu. Karena sebenarnya setiap orang punya jiwa kepemimpinan. Sejak lahir pun Allah sudah memberikan potensi pada diri manusia. Karena sesungguhnya manusia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu berarti artinya potensi Allah sudah berikan kepada setiap manusia. Maka bagaimana kita mampu untuk menggali potensi yang kita miliki, sehingga potensi itu menjadikan diri kita menjadi seorang pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Anak-anak sekalian, pada dasarnya seorang pemimpin itu ada di dalam setiap kelompok. Lihat bagaimana di dalam organisasi maupun di dalam lingkungan pertemanan kita akan mendapatkan orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, coba kamu cek deh, di antara pertemanan kamu pasti ada salah satu orang yang vokal di dalam mengambil keputusan. Kamu ikuti orang tersebut, dan itulah orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Hal ini bisa dilihat bagaimana dia menanggapi kondisi lingkungannya serta sikap dalam diri sendiri. Ada pemimpin yang memilih untuk bereaksi daripada menyampaikan kata-kata dalam mempengaruhi lingkungannya. Kemudian juga ada pemimpin yang memilih bersentuhan langsung dengan anggotanya supaya lebih dekat. Nah, tinggal bagaimana cara kita masing-masing menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok atau di dalam organisasi atau lingkungan kita. Anak-anak sekalian, bagaimana cara mengetahui gaya kepemimpinan seseorang? Sesungguhnya kepemimpinan ya itu banyak sekali teori-teori tentang kepemimpinan yang bisa kita baca menurut para tokoh-tokoh, ya itu banyak sekali. Nah, menurut Tim Elmore, ya seorang penulis dalam bukunya tentang kepemimpinan, ada dua jenis seorang pemimpin, yaitu yang pertama adalah disebut dengan habitual leader, dan yang kedua adalah situational leader. Habitual leader adalah orang yang secara sudah terbiasa untuk memimpin di dalam keadaan apapun. Memang sangat beruntung orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang satu ini. Tapi bukan berarti situational leader itu buruk, tidak. Nah, situational leader dibentuk dari situasi yang bisa mereka manfaatkan untuk menunjukkan tentang kekuatan dirinya. Anak-anak sekalian, pemimpin yang paling efektif, maka mereka adalah orang yang mampu menyesuaikan gaya mereka dengan melihat situasi seperti seberapa banyak tugas, kemampuan masing-masing anggota, dan faktor-faktor lain yang mampu menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan ada
4 gaya kepemimpinan situasional yang dijabarkan oleh Dr. Paul Hersey dalam bukunya The Situational Leader. Nah, yang pertama adalah telling. Kondisi di mana pemimpin hanya memberikan instruksi yang jelas serta mengawasi pekerjaan langsung dan dari pengikutnya atau dari anggotanya. Nah, pemimpin biasanya tidak melibatkan diri dalam proses pengerjaan tugas sehingga hanya terjalin komunikasinya pun hanya satu arah. Yang kedua disebut dengan yang pertama tadi telling, yang kedua adalah selling. Nah, gaya kepemimpinan ini lebih mengedepankan kolaborasi antara pemimpin dan bawahannya atau pengikutnya, sehingga tercipta komunikasi dua arah. Kalau tadi hanya satu arah, kalau ini adalah dua arah. Nah, pemimpin tipe seperti ini cenderung memotivasi rasa percaya diri daripada para anggotanya, sehingga pemimpin terus membimbing dan siap bertanggung jawab tentang proses-proses apa yang dikerjakan oleh bawahannya. Yang ketiga adalah participation, ya, atau pemimpin cenderung mendorong individu atau kelompoknya untuk saling berbagi ide. Nah, ketika para anggotanya merasa percaya diri dan dalam melakukan pekerjaan, maka pemimpin hanya mengarahkan saja, hanya membantu anggotanya supaya bisa menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang keempat adalah delegasi atau mendelegasikan. Nah, gaya pemimpin ini cenderung tidak terlalu banyak terlibat dengan anggotanya. Pemimpin gaya delegasi ini akan mengalihkan tanggung jawab atas proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya terhadap anggotanya. Nah, kira-kira anak-anak sekalian, kamu tipe yang mana? Apakah tipe orang-orang yang pemimpinnya satu arah komunikasinya atau dua arah, ya, yaitu selling, atau kamu tipe partisipasi, hanya partisipasi saja, atau hanya delegasi saja sukanya? Nah, ini 4 tipe situational leadership yang bisa kalian lihat pada diri kalian. Nah, anak-anak sekalian, apa tanda-tanda jiwa kepemimpinan yang sebenarnya ada pada diri kalian? Apakah bisa dilihat? Ya, yang pertama adalah bisa melihat potensi diri kita. Ya, potensi itu orang selalu mengatakan mungkin dia bakat, ya. Nah, bakat seseorang itu, bakat itu memang sudah ada sejak lahir. Ya, kalau dikatakan bahwasanya bakat terpendam berarti sudah ada dong dalam diri kita, tinggal kita menggali. Karena terpendam kan harus digali. Ya, supaya apa? Muncul bakat itu. Ya, dan kamu tahu bakat kamu apa, maka tinggal kamu mengembangkan bakat itu. Maka di sini anak-anak sekalian, kita harus tahu tentang memahami diri sendiri dulu, ya. Kalau kita sudah tahu who am I, siapa diri saya yang sebenarnya, ya. Dari mulai mungkin kita melihat kelebihan-kelebihan dan kekurangan kita, maka kita akan tahu nanti bahwasanya oh, diri saya ini adalah seperti ini loh, dan potensi saya adalah ini. Nah, kamu bisa melihatnya, menggalinya dari sesuatu yang pernah mungkin kamu lakukan yang paling berkesan, yang paling menyenangkan kamu lakukan, ya. Kira-kira momen apa yang pernah kamu lakukan menyenangkan, ya, dan itu adalah membuat kamu itu merasa bahagia sekali, ya. Nah, itu kamu tahu, coba nanti kamu lihat, kamu renungkan, ya, kira-kira apa sebenarnya potensi yang kamu miliki. Nah, yang kedua adalah menjadi pendengar dan pemberi arahan yang baik. Banyakan orang ini lebih senang berbicara daripada mendengarkan. Maka di sini sebenarnya dituntut seseorang itu ya menjadi pendengar yang baik. Rasulullah adalah seorang jiwa pemimpin yang paling handal, paling hebat menurut Bapak di dunia ini. Dia adalah pendengar yang paling baik, ya.
Dia selalu meskipun terhadap musuhnya, terhadap orang yang membencinya, ketika dia bertemu maka diberikan hak mereka untuk berbicara sampai selesai. Baru Rasulullah menanyakan, apakah sudah selesai yang kau sampaikan? Maka sekarang giliran saya yang berbicara. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Menjadi pendengar yang efektif, yang baik, ya. Kemudian nanti baru kita memberikan arahan yang baik kepada orang yang mengikuti kita atau bawahan kita. Yang ketiga adalah menghargai keberhasilan orang lain. Anak-anak sekalian, sekecil apapun usaha yang dilakukan oleh orang lain, kalau itu memberikan dampak dan manfaat ya bagi kelompok kita, maka berikan dia penghargaan. Penghargaan bukan berarti harus berupa uang, ya, atau berupa hadiah, ya, atau benda bukan, tetapi dengan ucapan yang menyenangkan, ucapan yang memotivasi, itu bisa berupa penghargaan. Sudah dikatakan penghargaan. Misalnya, aduh kamu hebat, terima kasih, ya. Kalau kamu tidak mengerjakan, maka belum tentu hal tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya. Jadi sekecil apapun yang dia lakukan, tetap berikan penghargaan. Kemudian yang ke empat, ya, mau belajar dan jangan menyerah, jangan menyerah. Anak-anak sekalian, kita harus banyak belajar dengan lingkungan kita. Belajar di mana saja, kapan saja. Ada ungkapan bahwasanya lihatlah apa yang dia ucapkan, jangan lihat orang yang mengucapkannya. Kalau dalam bahasa Arab, ungdur makola wala tangdur mankola. Lihatlah apa yang dia katakan dan jangan melihat siapa yang mengatakannya. Ya, artinya meskipun itu, kalau ungkapannya orang Indonesia, meskipun itu keluar dari pantat ayam, ya, kalau itu adalah telur, ya, kenapa kita tidak memakannya, kan gitu ya. Artinya kita harus belajar sesuatu itu kapan saja dan di mana saja kepada orang yang kira-kira memang bisa diambil pelajaran darinya. Kemudian jangan sampai kita mudah menyerah terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalian tentu dong pernah mendengar tentang cerita kata yang tuli dalam perlombaan. Ya, semua orang mengatakan ketika katak itu harus, ya, dia ada di bawah, terus harus naik dinding sampai atas. Mereka mengatakan, sudahlah, menyerah saja. Kamu tidak akan mungkin bisa naik dinding setinggi ini. Ya, semua peserta akhirnya menyerah. Tetapi ternyata ada satu katak yang dia bisa melalui rintangan-rintangan itu dan berhasil sampai naik ke atas. Maka ketika ditanya oleh teman-temannya, kamu hebat sekali. Ya, apa yang memotivasi kamu sehingga kamu mampu untuk naik ke atas ini? Katak tadi mengatakan, saya mendengar kalian, ya, teriak-teriak kepada saya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Oh, rupanya kata itu tuli, padahal teman-temannya mengatakan, sudahlah menyerah. Ternyata di dalam dirinya mengatakan, ya, saya harus bisa, tidak boleh menyerah. Dan akhirnya apa? Dia yang berhasil. Kemudian yang kelima adalah bisa mengendalikan emosi di bawah tekanan. Nah, dalam menyelesaikan masalah, kamu bisa berusaha untuk tetap tenang dan memberikan solusi yang logis. Karena banyak, ya, karena amarah, maka akhirnya dia tidak bisa mengendalikan emosi ini. Anak-anak sekalian, maka kita harus selalu berpikir tenang dan tentu saja berpikir logis dalam semua keadaan. Kemudian yang keenam adalah percaya diri.
dan berani untuk mengejar mimpi. Nah, pengalaman jatuh bangun dalam hidup ini untuk mengejar mimpi itu adalah sesuatu yang harusnya biasa, karena tidak gampang kita mengejar mimpi. Tidak seperti mungkin yang mudah diucapkan. Kadang kita harus sakit dulu, ya. Kita harus dalam prosesnya itu kita harus menemukan rintangan, bahkan cacian, hinaan. Itu adalah hal yang biasa harusnya kita sikapi, bahwasanya untuk sampai kepada puncak, ya, kita harus banyak pengorbanan yang kita lakukan. Maka percaya dirilah, ya, bahwasanya kamu mampu, kamu bisa mengejar mimpi, mengejar cita-cita. Apa bedanya mimpi dan cita-cita? Ya, mimpi kalau kita nggak bangun, maka itu hanya sekedar angan-angan belaka. Kita harus bangun, bangkit, dan bertindak. Tindakan itu adalah cita-cita yang harus kita lakukan. Nah, barangkali itu sekedar pengantar untuk membangun jiwa kepemimpinan yang harus kita miliki pada diri kita sendiri. Baik anak-anak sekalian, sekian dan mudah-mudahan bermanfaat. Bapak ucapkan salam sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.